Saudara dan saudari semua yang saya kasihi, di momen seperti ini sangat lumrah kalau ada hal yang istimewa, ada sebuah momen di mana semua jiwa diberkati, dilimpahi kasih yang murni, semuanya diselaraskan oleh energi yang muncul dan bekerja di dalam momen ini. Sehingga masing-masing orang itu mengalami proses pemurnian jiwa raga, proses peningkatan kesadaran. Dan ini adalah, ya katakanlah, hadiah dari semesta buat siapapun yang tidak kabur ya. Hadiah dari semesta untuk siapapun yang masih mau bertahan, sekalipun untuk bertahan itu jelas tidak gampang. Sekali lagi, apapun yang Anda terima pada momen ini adalah hadiah semesta buat Anda, yang memutuskan untuk tetap bertahan bersama saya, tidak kabur, tidak ngambek berkepanjangan, ataupun kalau ngambek ya ditahan-tahan supaya tetap masih bisa belajar sama saya. Karena kalau udah nggak belajar kan nggak dapat momen ini. Tetapi jelas sangat tidak pas, tidak fair, tidak adil kalau Anda hanya mengandalkan momen seperti ini untuk mendapatkan peningkatan kesadaran. Ya kalau Anda masih dapat kesempatan hidup ketemu saya, ketemu seperti kalau ujuk-ujuk mati gimana? Saya tidak akan pernah lelah untuk memberkati Anda semua, membimbing Anda semua, dan berupaya agar momen seperti ini bisa terjadi. Tetapi tentu saja Anda juga harus punya tanggung jawab yang sepadan. Jadi, ya Anda yang harus memastikan di keseharian itu, apa yang saya ajarkan ini Anda praktekkan. Jangan hanya mengandalkan yang namanya boosting energi pada momen-momen seperti ini ketika Anda terhubung dengan saya. Nah, itu kebiasaan murid lama yang harus dihancur leburkan. Gitu ya. Jadi senangnya itu ikut acara, ikut workshop, ikut kajian, ikut apapun. Karena pasti enak. Karena pasti betul-betul jadi enteng, bahagia, merasakan di surga. Habis itu pulang ke rumah bubar semua. Habis itu pulang ke rumah tetap aja nggak mau hening. Nggak mau mempraktekkan ajaran hening yang sesungguhnya saya ajarkan. Ya. Jadi, ya kalau boleh saya minta kepada Anda, kalau perlu saya memohon deh. Ya. Ini mohon nih serius ini. Demi keselamatan Anda sendiri, mulailah ubah polanya. Anda harus bertanggung jawab terhadap nasib Anda sendiri. Anda harus bisa mengubah realitas jiwa Anda melalui laku keheningan Anda sendiri, sesuai dengan tuntunan yang saya sampaikan. Apa yang saya sampaikan ini sebetulnya sudah sangat lengkap. Dan saya sampaikan tidak cuma sekali, bisa berulang kali di banyak media, di banyak momen. Ya. Jadi kalau sampai ada yang nggak ngerti-ngerti juga, itu keterlaluan. Nah, saya harus menjelaskan pada Anda, ini kita berandai-andai ya. Seandainya sampai 10 tahun ke depan, ya, Anda yang jadi murid saya itu nggak mengubah pola, nggak mengubah kebiasaan. Ya pokoknya hanya nadahin postingan energi gitu ya. Nggak sungguh-sungguh menjalankan praktek keheningan sendiri. Yang rugi siapa? Saya atau Anda? Apakah dengan Anda tidak sungguh-sungguh, maka saya kehilangan kebahagiaan saya? Jawabannya jelas tidak. Kalau Anda banyak nggak serius, apakah saya akan mentok? Ya, level kesadaran saya di sini aja nggak akan bertumbuh? Jelas tidak. Apapun yang Anda lakukan, mau Anda itu serius apa enggak, saya tetap akan bertumbuh dengan sangat cepat.
Apakah kalau Anda memilih untuk tidak serius di dalam jalan keheningan ini, kemudian saya tidak akan punya pasukan kesatria cahaya? Kata siapa? Anda nggak serius, yang serius pasti datang. Ya. Jadi semuanya kembali kepada pilihan Anda. Anda ini mau apa? Gini loh ya, kalau Anda mau ngerti, menemukan seorang pembimbing yang seperti ini ya, yang mengajarkan sesuatu yang ini sebetulnya permata kehidupan, permata peradaban, dengan cara yang sangat sederhana, lucu, gampang diakses, bisa ditanya, bisa diajak guyon. Itu sebetulnya suatu yang sangat langka. Belum tentu dalam 1000 tahun itu akan berulang. Gitu. Nah, makanya sewajarnya Anda yang kemudian sudah menemukannya, sudah bisa membuktikannya dalam beberapa momen kehidupan Anda sendiri, bisa nyicipin namanya hidup surgawi, ya jangan jadi kemudian meremehkan anugerah ini. Ya demi kepentingan Anda, seriuslah. Serius dalam apa? Ya dalam belajar, dalam praktik keheningan, dalam memutihkan jiwa dan raga Anda sendiri. Atau kalau mau Anda eksperimen, ya, gini deh, kita pisahan dulu lah barang 6 bulan atau setahun gitu ya, nggak usah ketemu saya. Gimana? Nanti kita cek yang butuh itu siapa, saya atau Anda. Gimana? Tawaran saya bisa diterima atau enggak? Kita pisahan dulu barang 6 bulan atau setahun gitu ya. Saya nggak akan ngajar, saya nggak akan ketemu Anda nggak usah nyari saya. Ya nanti ketemunya 6 bulan lagi, setahun lagi. Kita akan lihat hasilnya kayak apa. Anda akan ketemu hidup surgawi, Anda akan ketemu dengan kebahagiaan atau bagaimana. Ya. Nawang ketemu juga Anda suka nggak serius kok. Aduh. Aduh. Wah, dia nantang nih, Pak. Kade katana boleh dicoba. Gini ya. Ini kan seri terakhir dari kuliah spiritual online batch 2. Ya. Ini kan seri ketiga ya. Gini. Kalau bicara tentang murid-murid yang baru bergabung, ya, punya beberapa tantangan. Satu, banyak yang tergesa-gesa, terburu-buru, kesusu. Nanti keluhannya begini, Pak Setio, kenapa kok saya sudah belajar 2 bulan, belum bisa terhubung dengan Gusti? Gustinya ada di mana? Ya. Jadi, Anda melupakan proses. Lawang rileks saja nggak bisa kok. Ujuk-ujuk minta ketemu dengan Tuhan itu gimana ceritanya? Ya. Itu adalah hal yang mustahil. Ya. Jadi, nggak bisa begitu. Anda nggak bisa ngoyo, nggak bisa maksa, nggak bisa terburu-buru, nggak bisa kesusu. Anda harus pahami dulu. Hening itu apa? Yang saya ajarkan itu cara heningnya bagaimana, pahami dulu. Jangan kecepatan, jangan kekencengan ngayalnya. Lawang nyatanya sebetulnya tidak ada yang tidak pernah terhubung dengan Gusti Yang lewat nafas aja Anda itu terhubung kan. Kan ini tentang kesadaran. Jadi gini, ada prosedurnya. Anda pertama-tama itu harus bisa rileks dulu, bisa santai. Makanya saya kemarin ngajarin bagaimana santai ketika kita minum kopi, santai ketika kita dengerin musik, ya.
itu adalah pengantar agar Anda bisa santai menikmati nafas. Dengan menikmati nafas, Anda bisa sadar nafas. Nah, ini aja tuh banyak yang nggak ngerti-ngerti, bolak-balik, udah 6 bulan belajar, kagak mudeng-mudeng ya. Gini, nggak mudengnya di mana? Banyak yang ketika saya ngomong, sadari nafas. Itu langsung nafasnya diatur-atur. Ya apa enggak? Ya, itu kenyataan. Jadi Anda memahami, menyadari nafas berarti bernafas dengan Anda atur, Anda lakukan secara sadar, narik dan menghembuskannya. Jadi Anda yang kemudian mengambil alih, mengintervensi proses bernafas. Padahal gini kenyataannya ya. Anda itu nggak mikirin nafas aja, Anda udah bernafas kan. Karena nafas itu sebetulnya bagian dari tindakan unconscious kita, tindakan tak sadar yang itu terus berjalan. Makanya Anda lagi apa aja, bernafas terus jalan. Karena tanpa bernafas, Anda nggak akan bisa hidup. Tapi memang lucunya, nafas itu bisa kita atur. Nah, justru kita itu bukan mau mengatur nafas. Nafasnya dibiarkan tetap bukan di dalam kendali Anda. Biarkan itu digerakkan oleh sang sumber hidup, oleh Tuhan yang nyata, yang bersemayam dalam diri Anda. Anda nggak usah ngatur-ngatur, nggak usah tiba-tiba, nggak usah begitu, santai aja. Nafasnya biarkan seperti apa adanya. Anda hanya sekarang kemudian jadi memperhatikan, merasakan, sadar bahwa Anda sedang bernafas gitu. Nah, kalau ini aja Anda nggak ngerti-ngerti, gimana Anda mau naik ke level berikutnya? Karena kalau Anda mulai mengintervensi jalannya nafas, Anda mulai mengatur nafas, itu pasti sepaneng, nggak mungkin rileks. Ya. Nah, lucunya adalah yang begini ini ternyata bukan hanya masalah anak baru, anak-anak lama juga nggak paham-paham ya. Udah 3 tahun bareng saya, nggak ngerti-ngerti. Ada yang sudah pernah ngerti zaman dulu, tiba-tiba amnesia. Ya. Kalau ini saja tidak pernah benar, jangan harap bisa terhubung dengan Gusti. Dan kemudian mengalami proses pemurnian jiwa. Nggak ada itu, nggak jadi. Kalau pemurnian jiwa aja nggak jalan, ya boro-boro dapat petunjuk dari Tuhan. Nah, Anda itu kadang-kadang maunya bypass. Nggak peduli tekniknya benar nggak, yang penting dapat petunjuk Tuhan. Ya nggak bisa. Kalau Anda mau bypass begitu, Anda bukan dapat petunjuk Tuhan. Dapat petunjuk dari demit rumah sebelah. Ya. Untung saya sabar ya. Bagaimana para pemirsa di studio? Mantap. Apanya yang mantap? Jalannya mantap. Kamu semua pada amnesia kok. Kok bukan kali sebelah? Ini si demitnya udah pindah ke rumah sebelah. Kalau kali agak jauh, ini udah deket. Aduh, ya. Gini, buat teman-teman yang sudah lama belajar, ya, itu punya ilusinya sendiri. Ilusinya antara lain, kalau udah kenal dengan saya, udahlah pasti aman lah. Pasti nanti akan dibantu, nggak jadi arwah gentayangan, ngayal aja. Ya. Nggak bisa begitu. Ada lagi yang punya hayalan, kalau sudah bekerja bersama saya, sudah menjalankan tugas dari saya, sudahlah, pasti selamat. Ngayal lagi, nggak bisa begitu. Hukum semesta ini adil dan presisi. Kalau Anda nggak belajar hening dengan benar, nggak prakteknya dengan benar, sedekat apapun Anda dengan saya, Anda nggak akan bisa selamat ya. Kalau Anda amnesia, ya bukan amnesianya dinikmati. Ngaku kalau amnesia, kemudian diperbaiki. Kalau dinikmati amnesianya, ya seumur-umur amnesia, mau kapok. Bentar. Aduh, anak-anak, anak-anak. Aduh, Gusti.
Ini cangkirnya sekarang putih, bukan cangkir yang merah atau hijau udah dijual, masih ada. Beda isi. Ini kopi susu, ini teh manis. Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi, hidup itu harus dijalani dengan penuh sukacita. Kita menikmati segala yang ada, menikmati segala momen, menikmati anugerah yang paling sederhana. Gini ya, kenapa banyak yang tidak bisa memahami apa yang saya ajarkan? Bukan IQ-nya jongkok, banyak yang kepintaran itu malah nggak bisa ngerti-ngerti juga itu. Banyak tuh murid saya sekolah di Amerika, udah S2 segala macam. Ya ampun, ngerti kata hening aja butuh 3 tahun. Jadi diajari hening itu, kerjaannya adalah membuat tesis untuk menjelaskan bagaimana dia tidak bisa hening. Aduh, itu tragedi itu ya. Jadi diajak rileks itu ya. Yang dilakukan adalah membuat tesis untuk membuktikan dan menjelaskan bahwa rileks itu susah. Aduh, siapa? Aduh. Aduh, Gusti ya. Jadi, mbok tolong. Aduh. Gini ya. Ini saya harus bicara soal resiko ya. Kalau Anda itu tidak dengan presisi memahami praktek hening ini sehingga tidak bisa menjalankannya dengan benar dalam keseharian, maka sisi gelap Anda itu tidak akan terkikis, bahkan dia bisa beranak pinak, dia bisa bertumbuh berkembang. Ya, misalnya gini, ya, tadinya sombongnya segini nih, nggak kelihatan ya, saya naikin. Nah segini nih sombongnya nih ya. Kalau Anda lupa hening, nggak praktek hening, ini yang namanya level kesombongan bisa naik, bisa segini. Semakin nanti Anda nggak hening, itu naik terus. Beranak pinak namanya, berkembang. Dan kalau ini kesombongan makin memuncak, makin maksimal, ini nanti akan berimbas kepada jaringan saraf Anda. Saraf Anda akan terusak. Apalagi nanti kesombongan itu pasti menarik yang namanya kuasa kegelapan. Ya. Itu nanti membuat kompleks masalah pada diri Anda. Sisi gelap plus DF itu pasti akan mengacau sistem Anda. Sistem saraf itu pasti akan dirusak oleh itu. Nah, ini yang nanti akan membuat Anda lama-lama jadi amnesia. Amnesia itu posisi kayak begitu. Ya. Gitu loh. Ya, makanya jangan sembrono. Jadi balik lagi ke dasar. Anda yang sudah belajar 3 tahun, 4 tahun, terserah lama berapa tahun ya. Saya nggak peduli. Karena di sini kan bukan soal senior atau junior. Anda harus betul-betul paham dulu. Ya, bahwa nasib Anda ditentukan oleh usaha Anda sendiri. Nasib Anda ditentukan oleh sejauh mana Anda mengerti yang namanya praktek hening seperti apa, dan kemudian Anda sanggup menjalankannya dengan presisi dalam keseharian. Dan Anda tekun melakukan itu sehingga selalu terjadi proses pemurnian jiwa. Tanpa itu nggak bisa. Anda 5 tahun, 10 tahun belajar sama saya juga, ya nggak akan dapat hasil, nantinya kan sayang. Ya. Sementara untuk ketemu guru kayak saya ini nggak gampang. Disangkanya gampang apa? Coba carilah. Makanya saya tawarin tuh, udah kita berpisah aja 6 sampai setahun, 6 bulan sampai setahun lah. Ya. Gitu loh. Saudara dan saudari, ya sekali lagi, Anda yang harus betul-betul mengambil pilihan untuk punya sikap yang benar di dalam pembelajaran ini. Ya, sungguh-sungguh, jangan sombong, rendah hati, dan jangan balik ngajarin saya. Ntar ada lagi ya, untuk menghadapi orang seperti saya, pasti bersikap begini. Loh, gimana sih?
Aduh, Gusti yang Agung. Ya, pokoknya silahkan semuanya belajar dengan benar, dengan segala kerendahan. Ya,